Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita ke IP range. Bagian ini penting karena IP range itu menentukan alamat IP mana saja yang bisa dipakai oleh perangkat di jaringan kita. Oh iya, masih tahu. Kalau yang network sama broadcast itu IP-nya nggak bisa dipakai. Karena nantinya akan error. Kita coba ya. IP-nya gini kan. Coba kita ganti 0.0. Pasti error. Karena nggak bisa. Ini bagian yang network. Kita coba yang broadcast. 192.0.0.15. Bisa kan? Kalau kita ganti juga ini. Itu doang. Oke. Nah, pasti error juga tetap. 126 ini maksudnya masuk ya ke range broadcast itu. Tadi kan 127. Gak bisa dia. Makanya kita nyari yang apa namanya? Range. Jadi konsepnya gini. Kalau kita udah tahu IP network dan broadcast, maka IP network dan broadcast itu nggak akan bisa digunakan. Nah, semua alamat di antara dua angka itu adalah IP range atau alamat yang bisa dipakai. Antara network dan broadcast itu namanya IP range. Nah, nanti dari yang range itu baru bisa dipakai. Karena blok subnet kita 128 dan kita pakai subnet pertama, berarti kita punya IP networknya 0 dan broadcastnya 127. Nah, IP range itu diambil dari alamat setelah network sampai sebelum broadcast. Jadi, range, kita singkat aja R, sama dengan 1, nggak bisa dihapus ya. 1 sampai 126. Angka 1 ini disebut IP pertama yang bisa dipakai, dan 126 itu IP terakhir yang bisa dipakai. Router akan ambil salah satu dari range itu untuk dibagikan ke perangkat seperti laptop, HP, komputer, printer, atau PS. Artinya, network itu alamat paling awal, broadcast itu alamat paling akhir, dan IP range itu adalah seluruh alamat yang bisa dipakai di tengah-tengahnya. Begitu. Oke, sampai situ saja video tentang IP network, broadcast, dan range-nya. Kita akan menjelaskan tentang blok subnet. Blok subnet ini ibaratnya ruangan. Ini sudah ada contohnya. Ini blok subnet 1. Ini yang kedua. Yang ketiga. Jelek banget tuh, jelek. Yang ketiga. Ini yang seterusnya. Blok subnet ini ibaratnya ruangan. Ibaratnya gedung ada lantai. Ibaratnya tuh, ibaratnya tuh kayak gedung. Punya lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Blok 1 itu lantai 1. Blok 2 itu adalah lantai 2, blok 3, lantai 3. Di setiap lantai itu punya 15 sisi. Ini ada lantai 1 15, lantai 2 15, lantai 3 15. Terus antar blok subnet itu nggak bisa saling komunikasi gini. Oke.
Ini kita mau bikin contoh, tapi ini kayaknya terlalu penuh, jadi hapus dulu. Kok hapus juga ini garisnya? Contohnya nih, PC 1, PC 2. Ini IP-nya itu 10, 10, 10, 10. 7 itu /27. Kalau PC 2 ini 10, 10 juga, 10, 20, ujungnya 20. Wait, gede kali. /27. Di antara PC 1 dan PC 2 ini masih bisa ping atau masih bisa komunikasi karena mereka ini masih di blok subnet 1, masih di blok subnet yang sama. Nah, ini contoh kedua ya. 2. Ini depannya masih sama aja 10, 10, 10, 10, cuman ujungnya aja ditulis kelamaan. Ujungnya itu rusak. Pertama ini 15. Kok gitu? 15, 7, tapi ini kok harusnya garis miring. Garis miring itu 50 plus lah plusnya 2. Nah, 7 juga. Nah, kalau yang contoh kedua ini harusnya PC 1 dan PC 2 ini nggak akan bisa saling ping atau komunikasi karena mereka berdua ini udah beda blok, nggak di blok yang sama. Untuk membuktikannya kita coba aja di Kiscon langsung ya. Udah ada. Oke, langsung kita masukin aja di configuration-nya. Jadi tulis 10 titik. Ini yang pertama dulu ya, 10 titik 10 titik 10. Oke. Di belakang ini harusnya 25 titik 25 24. Lah. Terus yang fisik dua ini kita masukin juga 10 titik 10 titik 10 50. Enter di sini ini titik 25 titik 24. Nah, kita coba ya dari sini ke sini bisa nggak? Kok sini lagi sih? Sini. Coba ya. Ping 10 10 ping station pekerjaan. Ini berhasil sih. Oke, berhasil kan? Coba pakai yang satunya lagi.
gambar hasil juga sukses ya, artinya bisa. Kalau kita coba yang kedua, configuration-nya kita hapus nih, ini ganti 50. Nah, di sini kita ganti jadi diskop lagi, coba ini 10 harusnya ini 50 harusnya error. Coba ya betul. Telepon kan nggak bisa tuh, loss, tidak bisa terkirim karena dia udah nggak di satu blok subnetnya, tidak bisa. Intinya tuh komputer-komputer yang berada dalam satu ruangan itu harus dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Kalau berbeda blok, maka nanti komputer-komputer itu tidak bisa saling komunikasi atau saling ping. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan apa sih bedanya switch dan router. Bagian ini tuh penting banget karena dua perangkat ini punya fungsi yang berbeda tapi sering disangka sama. Jadi konsepnya gini, switch, tulis ya, itu udah mampir, keting deh, switch switch itu tempat semua PC dalam satu jaringan berkumpul. Kalau ada beberapa komputer atau printer atau perangkat lain yang dipasang dalam satu switch, berarti semua perangkat itu masih satu jaringan, satu subnet. Selama mereka satu subnet, komunikasi berlangsung tanpa lewat router. Nih misalnya nih, ini ada switch, gambar switch itu gambarnya kotak, terus ada panah bolak-balik gitu. Di sini tuh ada isi 1, isi 2. Ini IP-nya udah langsung aja itu ya. Tapi jangan deh. Satu. Jangan mulai dari 1. Ini 2 aja deh. 2, 3. Isi 3 ini IP-nya 4. 5. Bisa itu di sini tulis langsung 10. 30. Ini mereka ini masih bisa saling komunikasi. Kenapa? Karena ini mereka masih di blok subnet yang sama. IP-nya itu dia pakai 10. Jauh kali. 10. Ini dia masuk yang ini nih, blok 1 sih, 0 sampai 31. Ini aja kita kasih X aja. Karena kan banyak nih yang switch. Ekoseti 1.7.
Artinya PC-PC ini itu di switch 1 bisa saling komunikasi langsung. Switch hanya meneruskan data antar perangkat yang masih satu network. Switch bekerja menggunakan MAC. Ini kah? Tapi di video tadi pakai IP. Biarin ya. Ada. Jadi cut aja tuh. Intinya tuh switch seperti ruang tamu, semua orang di ruang tamu tuh bisa saling ngobrol tanpa harus keluar rumah. Kalau router router itu penghubung antar jaringan yang berbeda. Nah, router mulai dipakai saat ada dua jaringan yang berbeda. Ini kan masih satu nih, kita buat switch lagi ya. Jadi tapi ini pakai blok yang kedua, bukan yang satu. Juga. Wow. 42 ini. 45. Wah. Ada 50. Cukup pas gini PC-nya ya. Gini nih. Ini kan kalau misalnya dari switch 1 ke switch 2, mereka ini gak akan bisa saling berkomunikasi atau ping gitu kan. Tapi kalau cuma satu doang dari antara PC yang satu, yang ini ke sini masih bisa. Tapi kalau dari yang switch 1 ke ini kedua, dia nggak akan bisa. Nah, supaya bisa itu dibutuhkan router buat penghubungnya. Terus tengah-tengahnya ya kayak gitu lah ya. Nah, dari switchnya ke sini baru bisa saling berhubungan atau berkomunikasi dianya. Karena kedua blok subnetnya itu berbeda, yang ini kan subnet 1, ini subnet 2, jadi mereka nggak bisa saling komunikasi. Nah, kalau mau komunikasi ya itu tadi butuh router ini. Router itu tugasnya menghubungkan dua subnet yang beda, mengatur jalur keamanan paket IP harus pergi, bekerja menggunakan IP address, dipakai saat mau komunikasi antar network. Intinya tuh router tuh kayak gerbang antar komplek. Kalau mau ke komplek lain harus lewat gerbang. Itu routernya itu. Simpulannya tuh switch itu perangkat yang menghubungkan banyak device dalam satu subnet. Kalau router, perangkat yang menghubungkan subnet yang berbeda. Switch untuk komunikasi internal LAN, router untuk melintas antar LAN. Seperti itu. Oke, sampai situ saja video tentang switch dan routernya. Kita lanjut lagi videonya tentang prakteknya, tapi nanti. Oke, sampai sini dulu. Dadah!